Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan saya, tutor PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kali ini kita akan menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan sekarang kita akan berbicara tentang perkembangan peradaban Islam di dunia. Perkembangan Islam peradaban di dunia, periodisasi sejarah Islam itu dibagi kepada beberapa bagian. Pertama adalah periode klasik, yang mana periode klasik ini dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase ekspansi, integrasi. Yang berikutnya adalah fase disintegrasi. Artinya disintegrasi itu masa kemunduran dan masa perceraian. Periode pertengahan kurang lebih 1250 sampai 1800-an. Periode pertengahan ini merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase kemunduran, kemudian fase munculnya ketiga kerajaan besar yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700-an dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800-an. Kemudian juga ada periode modern. Periode modern ini ya itu kurang lebih tahun 1800-an dan seterusnya. Ya, tentu saja periode modern ini merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam pada masa ini sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut juga Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang disebut juga Kerajaan Dinasti atau Daulah Abbasiyah. Faktor internal kemajuan pada masa ini adalah pertama, konsistensi dan istiqomahnya umat Islam pada ajaran Islam. Ajaran Islam yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Nah, itu faktor yang kedua. Faktor ketiga adalah Islam sebagai rahmat seluruh alam. Faktor keempat, Islam sebagai agama dakwah, sekaligus keseimbangan dalam menghadapi kehidupan dunia dan ukhrawi. Nah, ini adalah faktor-faktor internal kemajuan pada masa tersebut. Selanjutnya, faktor eksternal kemajuan pada masa ini adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Asimilasi adalah perpaduan budaya antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah faktor eksternal untuk kemajuan pada masa ini adalah gerakan terjemahan. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali oleh para ulama-ulama kita pada saat itu. Nah, berikutnya dengan kemajuan yang dicapai pada masa perkembangan ini sehingga melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan. Ya, diantaranya ada tokoh ilmu filsafat. Seperti siapa? Ya, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Sina, termasuk juga ada Al-Ghazali, gitu ya. Nah, inilah yang mengakibatkan lahirnya para ilmuwan Islam. Kemudian dalam ilmu yang lain, dalam bidang ilmu kedokteran, ya, diantaranya adalah Jabir bin Hayyan, kemudian Hurain bin Ishaq, kemudian Thabib bin Al-Qura, kemudian Ar-Razi, ya, yang orang barat kenal adalah dengan Rajes, ya, padahal itu adalah Ar-Razi.
Nah, itu adalah di bidang kedokteran. Kemudian ada juga di bidang perhitungan atau matematika. Siapa? Umar Al-Fahruhan Al-Khwarizmi. Kemudian dalam bidang astronomi, Al-Faraji yang menciptakan astrobel, gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian dalam ilmu tafsir, ya sudah barang tentu kalau dalam ilmu tafsir, ilmu keagamaan, ini sudah banyak. Ya, salah satunya adalah Ibnu Jarir atau Bari, gitu ya. Ibnu Athaiyah Andalusia. Kemudian As-Suda, ya, dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam ilmu hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Bajah, Abu Dawud, ya, termasuk At-Tirmidzi juga. Nah, para warga belajar, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam, ya tentu saja ini adalah merupakan salah satu kemajuan yang sangat signifikan. Nah, tokoh-tokohnya diantaranya Ibnu Rusdi. Beliau adalah menguasai ilmu-ilmu dalam kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Dan karya-karya beliau, ya salah satunya adalah kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, itu yang sudah terkenal. Kemudian yang berikutnya adalah tokoh-tokoh para masa kejayaan Islam itu, salah satunya adalah Al-Ghazali, nah, yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Beliau itu sangat termasyhur dalam bidang filsafat. Ya, salah satu buku yang pernah beliau tulis adalah judulnya adalah Tahaful Al-Falasifah, gitu ya. Nah, itu salah satunya dari tokoh-tokoh kemajuan Islam. Yang berikutnya adalah ada yang bernama Al-Kindi. Nah, hasil karyanya di bidang filsafat juga dan logika, termasuk astronomi dan kedokteran. Beliau merupakan salah satu filosof Islam yang berasal dari negara Arab. Nah, yang berikutnya adalah ada yang bernama Al-Farabi. Beliau nama lengkapnya adalah Abu Nasir Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlah, yaitu Al-Farabi. Al-Farabi menekuni bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, termasuk ilmu musik, kemiliteran, kemudian metafisika. Nah, itu salah satunya. Termasuk juga tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam, ada yang bernama Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Nah, di antara karyanya yang terkenal adalah berjudul Al-Qanun fit Tibb. Nah, yaitu ya yang berkaitan dengan ilmu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran. Nah, itulah diantaranya. Perilaku mulia yang perlu dilestarikan oleh umat Islam pada saat sekarang bagaimana? Apa yang perlu dilestarikan? Satu, tentu saja kalau melihat para ilmuwan yang hal tadi sudah terkenal dan banyak karya-karyanya, itu kita perlu mencontohi perilaku menuntut ilmu seluas mungkin. Ya, mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Kemudian juga mempelajari bahasa asing dan menerjemahkan buku-buku, melakukan penelitian, memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Nah, itu salah satunya perilaku yang harus kita lestarikan, yang sudah dilakukan oleh para tokoh ilmuwan Islam pada zaman dulu. Nah, termasuk juga kita harus kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan. Nah, itulah warga belajar yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan penilaiannya.
Semangat terus untuk belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.